af'ala au fa'ala. Af'ala ya. Af'ala. Sahih? Bilamsi. Mana bilamsi? Kemarin. Ya, kemarin. Wazan apa? Af'ala. Yang pertama kita bahas. Ingat enggak? Ya. Jadi kemarin kita fi'il ya. Jadi fi'il apa? Sulasi mazid ya. Mazid. Nah, kemarin kita masih di yang mana? Yang rubai. Kan di sini ada berapa? Rubai. Atau kalau di buku apa, Pak? Rubai itu? Hah? Rubai. Ar-rubai. Kayaknya hujan. Kemudian yang 5 khumasi dengan yang terakhir sudasi. Nah, sudasi. Kayaknya Pak Sejadi harus mengikuti nih. Ya, rubai, khumasi, sudasi kok. Sudasi, hampir leset nih, Pak. Ya, ar-rubai yang 4 huruf kemarin kita di wazan apa? Af'ala. Ma ziyadah, ma harful ziyadah? Alif. Ma ismu alif ada? Ismu alif. Nama alifnya alif apa? Oke, kemudian alif yang ada kepalanya dengan yang enggak ada. Jadi hamzatul wasl dengan hamzah qat'i. Ini yang mana? Yang qat'i ya, yang ada kepalanya ya. Qat'i. Af'ala. Ya, kemarin kita sampai di wazan af'ala dengan menambahkan hamzatul qat'i di depan. Ya, iftahu kitab. Iftahu, buka bukunya. Fi ay safah. Wahid wa samanun ba'da mi'atain. Wahid berapa? Wahid 1. Samanun 80. 81 setelah 202 berarti 281. 281. Ya, Masya Allah, kok tekan kene ngene. Ya sarep rampung gitu iki. Baik ya. Wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah itu Pak, kalau nanti ini saya ngasih kuncinya ya. Artinya saya memberikan kunci. Nanti murojaah kemudian mencarinya di mana kalau dapat fi'il kayak gini sampai ngerti tempatnya. Itu aja sekarang. Karena kalau mau nuruti artinya harus hafal perwazan ya luama nanti. Apalagi harus setor satu-satu ya kan kayak anak pondokan begitu. Wah, suwi minggu. Nah, jadi ini kuncinya af'ala. Jadi akroma kemarin contohnya. Akroma yukrimu. Nah, penjelasannya ada di 282. Jadi kandungan makna. Kandungan maknanya ya. Nah, kemarin kita baru di poin A. Saya baca ya, at-ta'diyah yang pertama. Jadi at-ta'diyah. Nah, yang di kertas ini yang sudah sampean fotokopi ini sudah saya bikin tabel, artinya dibikin tabel supaya gampang. Ini rubai, af'ala, fa'ala, ini ta'diyah apa itu apa, cuman pakai bahasa Arab. Gitu. Yang di kertas yang di fotokopi. Gitu di belakang. Supaya mempermudah saja ini. Artinya kalau di buku kan jauh-jauh lembarannya ya. Jauh-jauh lembarannya. Ini kalau di sini saya bikin tabel supaya gampang. Atau sampai pegang ini dulu Pak, nggak apa-apa. Ya, yang pertama at-ta'diyah ya sama. At-ta'diyah. Ta'diyah itu apa maknanya? Merubah ya fi'il lazim menjadi makna fi'il muta'addi. Jadi kemarin ya dilihat di buku.
Ta'diyah itu maknanya apa? Fi'il lazim kemarin apa maksudnya fi'il lazim? Fi'il lazim artinya ma makna fi'lul lazim? Ma makna fi'il lazim? Man ya'rif? Nasitu. Nasitu apa? Nasitu apa artinya? Nasitu. Saya lupa. Nasitu. Nasitu. Lazim apa kemarin? Lazim kalau bahasa lokal, bahasa aslinya umum. Sudah lazim ya. Jadi lazim itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bi. Contohnya apa? Fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya kharaja. Kharaja Muhammad minal fasli. Muhammad keluar dari kelas misalkan. Nah, karima. Ya. Nah, contohnya di situ akroma. Akroma Ali Mahmudan. Ali memuliakan Mahmud. Gitu. Contoh lagi di situ banyak itu ya. Contoh-contohnya ya amada misalkan akoma. Nah, contoh akoma ya. Berarti di tabel Pak, bisa lihat di tabel. Saya ngambil contoh akoma ini. Di tabel akoma. Contoh saja ya. Akoma aslinya apa Pak? Koma. Tambahannya hamzah ya. Alif untuk hamzah. Hamzah qot'i. Tambahan. Nah, berarti akoma ini berapa huruf? 4 huruf. Tapi kenapa dia kok fiilnya madi? Karena dia fiil sulasi mazid tadi. Jadi fiil madi itu yang kata dasarnya 3 bisa 4, bisa 5, bisa 6. Mentok, sudah nggak bisa 7. Dengan ditambah akoma, koma artinya apa? Berdiri. Kalau akoma berarti mendirikan. Gitu. Jadi sudah ketemu Pak? Akoma 281 ini ngajarnya kok mutar-muter bolak-balik. Akoma sudah ketemu? Ya, biar coba ya. Jadi aslinya koma. Atasnya au ada aslinya? Au ada aslinya? Wa'ada. Wa'ada artinya apa Pak? Janji. Kalau au ada menjanjikan. Nah, begitu. Hanya dengan tambahan alif saja sudah beda loh maknanya ya. Amada aslinya madda. Madda artinya apa? Memanjangkan ya, membentangkan. Madda ya mudu. Kalau amada panjang. Kalau amada membentangkan. Madda itu ya membentang. Kalau dia membentangkan itu. Nah, seperti itu. Akroma dan seterusnya. Nah, kalau istilahnya masih sama, sebelah itu mudhoaf, misal, ajwaf, masih ingat ya Pak? Insyaallah ya. Apa itu nakis coba? Siapa yang ingat apa itu nakis? Pak ya, ingat? Nakis apa? Masih jadi? Masih ingat gak? Huruf ilahnya di belakang. Huruf ilahnya di belakang. Huruf ilahnya di belakang. Ya. Contohnya di situ ada itu nakis. Ahda. Ahda. Kalau hada? Hada artinya ya sulasi artinya petunjuk. Kalau ahda memberikan petunjuk. Ya. Begitu juga arwa, ausa dan seterusnya. Nah, kemudian contoh ya, kita kembali ke akoma yang tadi yang gampang, akoma
yang kita sering lihat atau sering dengar, aqoma. Aqoma fi'il mudhari'nya yuqimu iqamatan. Nah, mukim itu berarti mukimun isim apa? Mukimun isim fa'il. Berarti mukim artinya apa? Orang yang berdiam, ya orang yang berdiam diri ya. Koma kan berdiri. Arti orang yang berdiri situ sudah, orang yang berdiam diri itu. Itu mukim. Nah, kalau mukom berarti mukomun. Ya, ini Pak sebelahnya. Maf'ulnya. Ya, jadi maf'ul itu tidak selalu ditambah apa tadi? Maf'ul. Maf'ul. Kan begini ya, maf'ul ya. Nah, kalau fi'ilnya itu sudah rubai atau bahkan khumasi dan sudasi, wazan ini nih tidak selalu ditambahi mim dengan waw maf'ul itu. Tapi mereka punya wazan sendiri-sendiri. Nah, sehingga nanti ngelihatnya di mana kalau kita nggak hafal ya di tabel kayak ini. Ini jadi rumusnya. Begitu. Nah, yang kadang inilah yang sulitnya belajar sorof, ya ngapali yang barang-barang begini nih. Perubahan-perubahannya nih susah. Yang penting tapi sekarang sampai sudah ngerti kan, ngelihatnya harus kemana. Jadi aqoma yukimu. Kalau fi'il fa'ilnya mukim. Jadi mukim itu adalah orang. Orang yang berdiri. Mukimun. Nah, kalau fi'il amarnya jadi apa? Akim. Nah, la tukim maqamun ukimun ya. Ya? Berdirilah akim. Nah, makomun yaitu tempat untuk berdiri. Makom itu tempat untuk berdiri. Jadi makom Ibrahim artinya apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Aslinya dari aqoma yuqimu makomun. Ya, artinya saya menunjukkan kuncinya, ngelihatnya di sini. Kalau kesulitan perubahan, ini hanya rumus, begitu. Ya, yang poin A kemarin sudah, sekarang yang poin B. Nah, biasanya Pak dari setiap wazan itu kan ada kandungan maknanya ya. Itu poin yang pertama, itu yang sering muncul, yang sering terpakai. Jadi fungsi dengan ditambahin alif adalah untuk apa? Ta'diyah. Kemudian menunjukkan sesuatu yang lebih, mubalaghah. Lil mubalaghah. Jadi menunjukkan sesuatu yang lebih. Jadi asghala Umar walidayhi. Ya, Umar telah sangat merepotkan kedua orang tuanya. Jadi asghala itu sibuk. Sehingga dia diartikan merepotkan. Sudah ketemu belum? Ya? Asghala di buku. Yang B lil mubalaghah. Nah, ini perkenalan saja, yang penting nanti kalau kita ini paham apa artinya, ngerti tempatnya gitu. Kemudian lis sayrurah ya, untuk menunjukkan perubahan. Afqara al balad, negeri itu menjadi miskin. Aslinya fakir, miskin. Tapi kalau afqara artinya menjadi miskin. Ya, untuk lisaururah ya, untuk menunjukkan perubahan. Nah, itu 3 kalau di buku ini. Baik, ada pertanyaan Pak? Ini sama dengan yang di atas. Kalau enggak ya kita lanjut dulu, kita baca dulu. Di halaman 277 Pak, ke mundur ya. Karena kemarin saya sudah bukanya af'ala. Wazan fa'ala. Fa'ala ketambahan apa? Tasdid. Tambahan tasdid yang wazan fa'ala. Ya, jadi ini
Yang pertama kemarin kita pelajarin ya, tapi di buku itu nomor 3. Sekarang fa'ala. Fa'ala. Jadi af'ala, fa'ala. Nanti yang terakhir ditambah apa? Fa'ala. Nah, ini robai. Kalau khumasi tafa'ala. Tapi nanti. Jadi kalau ketambahan tasdid sekarang fa'ala. Sebelum lanjut, kira-kira enggak, maksudnya paham enggak? Artinya kita ini lagi ngapain begitu? Kalau enggak saya ulas dari ulang sedikit. Merubah makna ya. Iya, maksudnya. Tapi maksudnya bisa diikuti tuh ini tuh. Bisa ya? Iya. Betul. Ya kita lanjut dulu aja ya. Iya. Iya, yang kandungan makna kalau fa'ala sama untuk ta'diyah. Contohnya farroha. Fa'ala ya untuk ta'diyah. Ta'diyah itu apa? Ta'diyah itu apa tadi? Artinya ta'diyah merubah makna fi'il lazim menjadi muta'addi. Muta'addi. Lazim menjadi muta'addi. Contohnya farroha. Ya, kalau lazimnya fariha. Ya, ini sulasi mujarrad. Ini sulasi mazid. Sulasi mazidnya apa? Mudhoaf. Kenapa mudhoaf? Karena pakai tas tadi harusnya dua. Nah, sehingga kalau ditambah tasdid, fariha ini artinya apa? Bahagia. Farroha berarti membahagiakan. Farroha Ali waladahu. Ali membahagiakan orang tuanya. Sama di ta'diyah. Makna yang pertama. Farroha Mahmud Muhammadan. Jadi Mahmud itu menyenangkan Muhammad. Terus lid dalalah ala taksir. Yang B, menunjukkan banyak adalalatu ala taksir. Contohnya qatta'a Mahmudun al-habla. Qatta'a Mahmud. Ya, aslinya apa? Fi'il sulasi mazidnya apa? Qatta'a artinya memotong. Tapi kalau menjadi qatta'a artinya memotong-motong. Begitu. Jadi yang harusnya sekali memotong. Tapi kalau qatta'a memotong-motong, menyincang gitu. Itu bedanya. Memotong-motong. Kan lidalalah ala taksir. Taksir itu artinya banyak. Jadi bukan hanya sekali potongan. Begitu. Doroba apa, Pak? Nah, kalau doroba ya artinya pukulannya itu tidak berhenti gitu. Itu udah pukul-pukul itu. Bukan hanya memukul, tapi doroba itu artinya jadi banyak. Jadi di situ contohnya qatta'a al-habl artinya tali. Jadi Mahmud memotong, bukan memotong saja, diulang lagi, memotong-motong. Begitu. Dengan tambahan apa? Tasdid. Jadi adalah ala taksir, paham? Menunjukkan banyak. Sudah ketemu belum, Pak? Sudah. Ya. Oh, ini ditambah apa? Hamzah. Hamzah qat'i,
Sama. Kan ini artinya banyak, Pak. Makanya kita nggak bisa mematenkan yang hamzah itu pokoknya harus ta'adi terus yang ini harus ini gitu, enggak. Ada kalanya dia juga mempunyai makna ta'diyah tadi. Ada kalanya. Begitu. At-ta'diyah. Dingin kah? Di padam aja. Di padam. Di padam ya. Ini ta'diyah. Iya, sehingga nanti dilihat konteksnya. Dia maunya apa? Tidak maknanya kalau hanya misalkan kalau ditambah hamzah ta'diyah, terus kalau ditambah tasdid jadi dalalah la taksir. Kalau hanya satu-satu saja gampang. Ya toh? Tapi ini ada kalanya ya, dikala ditambah hamzah ta'diyah ditambah tasdid juga ta'diyah sama. Ada kalanya sama. Tetap. Nanti dengan berjalannya waktu insya Allah, oh begini tuh maunya begitu insya Allah. Ya, nomor B adalah la taksir. Paham? Nih. Yang C ya, litikhadil fi'li minal ismi, membentuk fi'il dari isimnya. Ini keren malahan ya. Bisa membentuk sebuah fi'il dari isim. Contohnya bawwaba. Bawwabal ulama'u kitabal fikih. Bawwaba itu aslinya apa, Pak? Asli itu apa? Bawwaba itu asli katanya apa? Bawwaba ya toh? Aslinya apa? Hah? Aslinya babun. Mengambil kata kerja dari isim. Dan ini banyak. Mengambil kata kerja dari sebuah, ini kan isim. Ini fi'il. Mengambil fi'il, membuat fi'il dari kata kerjanya. Ya, ini jadinya apa? Babun kan pintu. Kalau bau apa? Ya. Babun ya. Jadi bab itu sebenarnya dari bahasa Arab, Pak. Bab 1, bab 2, bab 3 itu kan. Artinya pintu. Jadi pembuka. Makanya bab itu ya pembuka sebuah maudhu, namanya bab. Kan begitu. Ya toh? Ya. Jadi babun itu bukan hanya pintu ini ternyata kan begitu. Jadi bab dalam sebuah pelajaran, bab itu ya aslinya ini sudah bahasanya. Asli katanya itu. Ya. Bau apa? Iya. Iya, membukakan, memberi pintu, memberi jalan. Maknanya. Yang nyerempet-nyerempet dengan fungsinya pintu itu apa? Begitu, Pak. Akhirnya kan hampir sama begitu ya. Fatahah. Fatahah membuka. Fatahah artinya membuka. Jadi konsepnya dilihat dari makna kata belakangnya. Ya. Jadi membuka, nanti ada kata di belakangnya nanti yang bisa kita jadikan. Kan maknanya banyak. Tahu apa? Kita ambil makna yang mana nanti dilihat. Iya betul. Begitulah cara mengartikan. Jadi buka bisa dengan pakai fatahah, bisa pakai babun. Bisa, Pak. Bau apa bukan babun? Bisa. Artinya dari kata itu pintu. Babun pintu. Kalau bau apa jadi fi'il dengan ditambah tasdid. Ya, tapi artinya jarang-jarang. Pelan-pelan insya Allah paham. Dan paling enak dulu kalau
suruh bikin kalimat, nah ngelihat di situ ada isim apa. Nah, isim itu dijadikan fi'il. Bawwaba al-ulama'u kitabal fikih. Jadi ulama telah memberikan bab pada kitab fikih. Kalau contoh lagi Ustaz, yang isim dijadikan fi'il. Bagaimana Pak? Ada contoh lagi nggak? Contoh yang lain? Saya nggak bawa kamus itu sih. Ada Pak, banyak sebenarnya. Tapi kadang kalau nyari untuk dibelikan contoh itu ya kadang mikirnya agak susah itu. Nah, sabarnya. Nanti kalau pas sambil jalan ketemu insyaallah saya. Belum ketemu Pak. Nanti insya Allah kalau saya ingat saya sampaikan. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Paham nggak kira-kira? Karena ini hanya mengasih tahu aja sih rumusnya kayak gini, tinggal nanti diapalin. Tidak ada yang perlu disarah lebih dalam sih. Iya, rumus semua. Sama halnya dengan kita belajar matematika kan 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4. Kalau sudah 2 kali 2 4 terus saya nggak mudeng ini kok bisa 2, wah itu ya mumet juga kita kan. Artinya seperti itulah kejadiannya. Nanti kalau nggak ngerti baru kita tengok rumusnya. Saya sambil lagi ngingat-ngingat gitu. Isim yang jadi fi'il. Mengambil fi'il dari isimnya. Baik, Pak, saya tambah satu wazan lagi ya, biar yang rubai selesai dulu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ditambah dengan hamzah. Fa'ala, pola yang ketiga. Jadi rubai ada 3 pola ya. Diingat-ingat. Rubai ada berapa pola? 3 rumus. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Itu 4 huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, itu juga sama. Yang pertama ya 280 itu di 280. Afakaullah. Ya itu contohnya. Sama takdiah juga. Dia bisa memaknai takdiah. Untuk apa? Ya lazim kemudian menjadi muta'addi. Adalah latu ala taksir juga bisa. Do'afahullahu laka al jaza. Artinya apa? Do'afa jadinya melipat gandakan artinya. Do'afa itu fi'il madhi. Kemudian lil musyarakah bainal isnain yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan timbal balik antara 2 orang. Doroba Umar Hasan. Berarti saling memukul. Qatala berarti saling membunuh. Begitu. Qata'a berarti saling memotong. Gitu, saling memotong. Nah, lil musyarakah bainal isnain itu enggak ada di pola pertama dan kedua. Betul? Betul enggak, Pak? Ya, enggak ada. Nah, begitu. Sama halnya untuk menunjukkan apa yang itu mengambil fiil dari isimnya juga enggak ada di pola ke-1 dengan ke-3. Ada yang bedanya pasti gitu. Nah,
Dalam Quran surat Al-Asr itu tawaso itu kan fi'il madhi. Tawaso. Oh, itu sudah di apa? Di wazan khumasi. Ini yang doroba, do'afa, afa. Jadi untuk musyarakah di antara dua orang, untuk menunjukkan banyak, untuk takdiyah. Begitu. Ada yang ditanyakan, Pak? Ya? Nggak ada ini ya? Bagaimana? Fi'il madhi. 4 huruf. Yang mana? Do'afa. 4 huruf. Fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, jadi nanti Pak setiap wazan ini kalau kita tasrifnya ke bawah ya jadi banyak. Fa'ala ya tambahi alif, tambahi waw, tambahi ta begitu. Ya, fa'ala, fa'alu, fa'ala dan seterusnya. Misalkan tadi do'afa misalkan. Do'afa, do'afu, do'afat begitu. Sampai nahnu. Begitu. Kan ini kita baru belajar kepalanya saja, rumusnya awal begitu. Ke bawahnya banyak. Nah sekarang misalnya ya, do'afna. Apa artinya, Pak? Do'afna. Kami melipat gandakan. Do'afna ujroh misalkan. Ujroh apa artinya? Ujroh apa? Upah. Nah, kita melipat gandakan upah ya, atau gaji. Begitu. Kalau saya ganti domirnya, nah, jadinya apa nih? Do'aftu. Saya. Kalau saya rubah, do'aftum. Kalian. Ya gitu terus. Kalau do'afat, nah, dia perempuan. Nah, masya Allah, cepat connect, ya kan? Ya seperti itu. Terus setiap azan, gitu. Jadi sebetulnya belajar fi'il ini babnya panjang. Nah, saya ulangi dulu ya, sambil mengingat ya. Yang mungkin kemarin belum masuk, pas nggak datang. Jadi fi'il ya, saya ulangi. Fi'il, kata kerja ini, fi'lun, ya kata kerja ini yang dulu pertama kali kita pelajari itu ada fi'il sulasi mujarrad. Artinya kata kerja yang 3 huruf saja. Wazannya apa di sini? Fa'ala. Betul? Ada wazan fa'ila, ada fa'ula. Ya toh? Nah, begini ya. Kalau dijadikan mudhari ini jadi 3, ya kan? Ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 2, yang ini jadi 1. Kalau dirubah ke mudhari wazannya. Masih kan enggak?
Terus ada fiil yang namanya sulasi mazid. Mazid itu artinya tambahan. Zada yazidu ziyada. Tambahan. Kata kerja yang 3 huruf mendapat tambahan. Gitu kalau kita artikan perkatanya. Jadi dia dapat tambahan. Yang pertama ketambahan 1 huruf. Yang pertama ketambahan 1 huruf, ya, ketambahan 1 huruf. Namanya apa kalau ketambahan 1 huruf? Rubai. Ar-rubai. Kalau 1 huruf. Nah, ketambahan 1 huruf itu bukan hanya 1 jenis huruf, tapi ada 3 huruf. Pertama ditambah alif, kedua ditambah yang sejenisnya atau tasdid, yang ketiga ditambah hamzah. Ini wazannya menjadi af'ala, ini menjadi fa'ala, dan ini menjadi fa'ala. Ini fi'il madhi semua. Iya, fi'il madhi semua. Bisa dijadikan mudhari? Bisa. Madhinya jadi 14 kalau sesuai dhamir. Mudhari'nya juga jadi 14 kalau sesuai dhamir. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat begitu. Af'alata gitu. Kalau dari film dari gimana? Af'ala mengerjakan. tinggal dirubah ini, dirubah sudah dan telah, sudah dengan akan atau sedang. Itu bedanya, Pak. Sudah bekerja. Af'ala yaf'alu atau af'ala yaf'ilu. Coba dilihat, saya juga lupa. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Hilang. Hamzah ini? Ini hilang, Pak. Af'ala yuf'ilu. Kembali semula lagi. Mudhari'nya? Iya, mudhari'nya kembali. Mudhari'nya kembali, Pak. Kok bisa ya? Masa, Pak? Coba dilihat. Tambahan tasdid itu Sini, sabar dulu, ya. Coba yang ini kita ulas dulu. Fa'ala menjadi apa? Pertama, yaf'alu. Oke. Terus yaf'ilu. Oke. Terus yaf'ulu. Oke ya. Siap ya? Sekarang apa bedanya dengan ini yang bawah? Nah, ini? Nah. Beda di mana? Di harokatnya. Ya ini fathah, betul? Ini dhamma. Kalau dhamma berarti dia tandanya apa? Rubai. Menggantikan alif tadi. Ya nanti kalau gundul, kalau kitab itu gundul kan sampean yang baca toh. Mau yaf'alu mau yuf'ilu ya saenak lambeku. Tapi bisa apa mempertanggungjawabkan begitu, mengartikannya itu loh yang penting nantinya. Oh, ini kalau saya baca yuf'ilu berarti dia harusnya rubai. Artinya dia contoh mempunyai arti banyak, ya kan? Atau takdiyah tadi, ya kan? Atau mengambil fiil dari isimnya dan seterusnya. Sudah azan. Nah, jadi sampai di situ ya Pak Mas Yan ya. Jadi rubai tadi artinya banyak. Ya. Rubai artinya banyak. Maksudnya apa? Maknanya. iya ada banyak Pak, sesuai dengan ini tadi. Sesuai dengan rumus. Bisa takdiyah, bisa untuk litaksir, untuk mubalaghah, begitu, sesuai dengan ini. Atau nanti saya bagikan lagi ini yang rupa ini begitu. Bisa. Kita cukupkan dulu ya. Sudah.